Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Keterangan terbaru dari Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan tentang beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat mengenai dua DNA asing tersebut. Sebenarnya sumbernya itu berasal di lokasi mana, dan memang betul ternyata itu adalah berasal dari noda merah dari dua orang yang belum teridentifikasi siapakah tersebut, tetapi jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ini adalah berasal dari dua lokasi. Pertama adalah lokasinya di dapur, kedua adalah di pembuka bagasi Alphard hitam tersebut. Berarti kalau lokasi di dapur ini kalau di TKP kan memang letaknya di belakang dapur tersebut. Jadi ini cukup masuk akal ya sebenarnya. Apakah Danu tidak melihat di belakang itu ada siapa saja? Itu juga sangat masuk akal. Terus juga apakah Danu tidak melihat yang membuka mobil Alphard itu siapa aja di bagian-bagian tertentu? Itu juga mulai merujuk ke masuk akal sih. Makanya kan selama ini kita berpikir kalau Danu memang beneran berada di malam hari itu, masa dia nggak tahu ada dua orang di sana siapa aja yang berjenis kelamin pria tersebut? Tapi juga unik ya, kenapa? Peranannya dua DNA asing tersebut ngapain dong? Karena kalau kita lihat di rekonstruksi yang lalu, yang melakukan eksekusi di Bu Tuti dan juga Amel, ya cuman Yosep, Arigi, Abi, dan juga Danu, 4 orang tersebut. Terus dua DNA asing ini peranannya sebagai apa? Tapi dia pertama berada di dapur, kedua berada di pembuka bagasi Alphard tersebut. Dugaannya adalah apakah jangan-jangan tugasnya mereka ini adalah orang-orang yang membantu membersihkan jejak-jejaknya, memastikan bahwa semuanya ini tidak ada tersisa jejak-jejak. Karena sebagian netizen bilang gini, tipikal mereka ini adalah pemuda ataupun pria atau warga daerah begitu. Apa mungkin mereka punya knowledge bagaimana menghilangkan jejak? Menurut aku untuk knowledge seperti ini udah bukan lagi hal yang sulit ya, apalagi di era digital seperti ini. Ketahuan banget kan, mereka kan sudah tahu tuh mereka nggak bawa handphone, tidak ada jejak digital handphone mereka di sana di malam kejadian. Terus juga Danu kan agak sedikit kaget juga, dia nggak tahu ternyata di malam hari itu pada saat dia menunggu di luar rumah TKP tanggal 17 Agustus malam kejadian, dia juga melihat dua sosok yang datang ke lokasi TKP adalah Arigi dan Abi. Tetapi dia tidak melihat kedatangan Mimin. Dia hanya mengetahui Mimin pada saat sudah berada di dalam rumah. Apakah jangan-jangan DNA asing noda merah tersebut yang berada di belakang dapur itu nggak tahu yang membantu Mimin, tapi kenapa kok noda merah dia keluar? Apa yang terjadi? Apakah dia terluka memegang sesuatu hal? Apakah terjadi keributan antara pelaku? Tentunya ini adalah hal yang mengetahui adalah ya para pelakunya sih. Tapi kok Danu tidak tahu, ya ternyata memang juga masuk akal. Ada bagian-bagian yang Danu tidak mengetahui di situ. Nah, terus ada keterangan mengenai luka di Amel. Ini yang menyedihkan sekali ya. Menurut Direskrimum Polda Jabar bahwa di sebelah kanan atas Amel itu luka parah banget. Dan dugaannya sangat kuat itu adalah stick golf. Karena stick golf itu terbuat dari besi baja yang sangat kokoh. Berbeda dengan linggis, karena kalau linggis itu biasanya akan ada tertinggal material besi, atau kalau dengan kayu akan tertinggal serbuk-serbuk kayu di sana, di lukanya, tetapi itu tidak ada. Nah, masalahnya adalah stick golf tersebut tidak ada, belum ditemukan, termasuk juga dengan golok. Makanya waktu penangkapan 4 tersangka di rumah Mimin, sekitar 2 bulan yang lalu kurang lebih ya, sudah hampir 60 hari ini, itu kan Mimin paling terakhir berangkat karena aku yakin Polda Jawa Barat juga ngecek nih, manakah stick golf, manakah baju yang dipakai, dugaannya di malam hari itu, siapa tahu masih tertinggal noda-noda merah, itu akan menjadi bagian alat bukti lagi. Tapi juga ini ada keterangan yang aku lihat di sini ya, bahwa nggak tahu nih, ada statement yang dikatakan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat bahwa selain keterangan Danu, ada beberapa keterangan yang melihat mereka di TKP. Ini pada saat diwawancara di Tribun Cirebon ini, teman-teman. Siapa nih keterangan ini, apa nih? Apakah keterangan ini merujuk bahwa memang ada mereka malam hari itu, misalnya bahwa
Ini adalah bahasa yang masih multi interpretasi. Ada beberapa keterangan yang melihat mereka di TKP. Maksudnya gimana nih Pak ya? Kalau memang sudah beneran ada ke situ, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah orang yang melihat mereka ada di TKP itu tidak melihat secara langsung, tetapi adalah bagian dari asumsi? Maksudnya misalnya begitu, oh saya melihat Mimin, Abi, Arigi misalnya gitu ya, di area sini dia lagi jalan kaki, tapi tidak menuju ke TKP. Ini bagian yang menurut aku juga masih nggak tahu, simpang siur. Karena di wawancara ini tidak ditanyakan detail, melihat mereka di TKP, apa yang terjadi? Ya ini juga unik sih teman-teman, masih ngebuat kita penasaran. Tapi hal yang wajar sih, karena bagi aku pribadi pada saat Polda Jawa Barat atau penyidik tepatnya memberikan keterangan di media massa, tidaklah harus semuanya detail. Kalau semuanya detail kan nanti bisa dibaca sama lawan, mereka akan menyiapkan semuanya. Nah mengenai mengenai golok juga, goloknya itu memang menurut Danu, golok yang biasa untuk mengupas kelapa. Jadi goloknya itu tidak terlalu tajam. Dan ini kelihatan banget di lukanya korban, terutama Bu Tuti ya. Karena lukanya itu luka yang kerusakan jaringan otak, dan tipe jenis luka itu di permukaan. Ada luka yang pecah kepala, benda tajam yang tumpul hingga lukanya tidak terlalu dalam. Dan ini sangatlah identik dengan golok tersebut. Karena memang goloknya tidak tajam, dan itu termasuk senjata tajam tetapi yang tumpul. Oke. Dan itu menurut beliau dari keterangan ngobrol dengan dua dokter otopsi, Dr. Fahmi dan juga Dr. Hastri, dikatakan bahwa tipikal lukanya itu adalah tipikal luka sekali pukul. Berarti sebegitu benci banget ya tersangka Yosep dengan Bu Tuti, dengan Amel. Padahal kan Pak Yosep selalu bilang, Amel itu adalah anak kesayangan saya gitu. Saya itu tidak pernah mencubit atau melakukan hal-hal yang menyakiti dia secara fisik. Tapi kalau secara hati pasti sering ya. Sudah tahu lah ceritanya seperti apa. Dan itu pun juga dikuatkan sama Mimin bahwa Amel itu adalah anak kesayangannya Yosep. Waktu dia sakit aja semuanya itu dilupakan, dia fokus ke Amel. Tetapi di sini dari Direskrimum Polda Jawa Barat bahwa ini berhubungan sama motifnya teman-teman, mengenai yayasan. Karena yayasan ini ditemukan adalah banyak siswa fiktif. Siswa fiktif berarti ada uang-uang yang harusnya diberikan siswa, tapi itu tidak diberikan ke siswa, tapi dugaannya adalah dikonsumsi atau dimiliki oleh individu tertentu. Dan selama Amel menjadi bendahara di sini, Yosep itu mendapatkan keuangannya seret, tidak seperti keinginannya waktu Amel menjadi bendahara. Makanya dia kesel. Lama-lama akhirnya dia memuncak kekesalan tersebut, makanya menjadi satu pukulan tersebut. Ini ya, kalau sudah ngomongin uang ya, aduh, kalau sudah ngomongin uang, keluarga aja bisa begitu tega. Jadi hati-hati kalau ngomongin uang. Kalau kita tuh ada permasalahan keuangan antara keluarga, bicarakan saja, jangan gak enakan. Bisa, oh gak apa-apa lah, gak enak, tapi memendam di hati gitu. Lebih baik diungkapkan agar tidak terjadi dendam seperti ini. Terus dari Polda Jawa Barat pun di Reskrimum mengatakan bahwa kami menunggu, siapa tahu ada keterangan lain lagi sehingga kami bisa menahan mereka. Jadi memang dari penyidik itu pengen banget menahan ketiga tersangka ini, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Tetapi mungkin ada strategi yang dilakukan agar cari aman gitu. Takutnya aku bacanya strateginya begini. Kalau seandainya mereka kalah di pra-peradilan Polda Jawa Barat gitu, mereka nggak bakal jatuh-jatuh banget lah. Karena kan tersangkanya belum ditahan. Jadi masih oke lah, nggak terlalu merugikan banget. Karena kalau aku tangkap, seandainya nih pra-peradilan mereka kalah, Polda Jawa Barat, 3 tersangkanya sudah ditahan, itu pasti bakal tuntutan dari kuasa hukumnya pasti bakal banyak. Makanya mereka main aman seperti itu. Makanya aku lihat di sini bahwa ada 2 keterangan ya waktu Kabid Humas Polda Jawa Baratnya, Kombes Pol Ibrahim Tompo, dengan Direskrimum Polda Jawa Baratnya, Kombes Pol Surawan ini, ada sebuah pernyataan yang saling berkesinambungan tetapi berbeda. Kalau yang di Kabid Humasnya mengatakan bahwa bagus ini untuk lebih produktif,
dan juga pertimbangan subjektif. Itu kan statementnya intinya. Kalau dari Direskrimnya mengatakan, ya kami sudah pengen menahan mereka, cuman kami matangkan dulu ditambah lagi dengan alat buktinya. Karena mungkin kalau cuma 2 alat bukti takutnya apesnya ini kalah gitu, ya kalau ada 3, kalau ada 4 kan aman. Karena kan untuk menetapkan tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Dan kalau dibilang belum ada 2 alat bukti, menurut aku sih tidak ya. Tapi mungkin kategori petunjuk ini, apakah alat bukti ini kuat atau tidak, itu kan tergantung dari keyakinan hakim. Bagaimanapun juga, hakim adalah penentunya di sidang pra-peradilan apakah alat bukti ini sudah kuat atau tidak. Kan kuat itu kan adjektif, kata sifat. Yang bisa menentukan kuat atau tidak itu kan ya yang mulia hakim. Kita nggak bisa. Kalau cuma sekedar nyocokin alat bukti sudah ada 2 belum? Sudah ada. Keterangan saksi, dano, petunjuk. Ada rekonstruksi berkesesuaian dengan A, B, C, dan D. Itu sudah ada sih petunjuknya. Tetapi kan apakah ini kuat atau tidak, itu adalah keyakinan dari hakim. Mudah-mudahan hakim juga mempertimbangkan dengan lamanya kasus ini, ada juga dugaan obstruction of justice, ini yang menjadi pertimbangannya. Dan yang paling utama adalah keterangan Dano. Dia memang sudah mengakui, dan kita harus fair pada saat orang sudah mengakui kesalahannya dan dia sudah mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Kalau kita percaya keterangan Dano di beberapa hal, ya kita harusnya percaya semua keterangan Dano, karena ya ini adalah salah satu sumber gitu kan ya. Misalnya kayak lembaga survei gitu kan ya, lembaga survei pada saat lembaga survei presiden gitu ya, yang calon presiden. Pada saat pilihan kita tuh peringkat 1 kita percaya, tapi pada saat pilihan kita peringkat 3, survei ini dibayar gitu. Itu kan nggak fair, padahal dari sumber yang sama. Jadi juga sama menurut aku di Dano ini, pada saat kita percaya dia adalah pelakunya, ya kita juga harus percaya siapa saja yang bersama dia di malam hari itu. Logikanya adalah ke sana, oke? Thank you very much sudah menonton video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Asmara. Sampai jumpa.